Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dina Lorenza dengan NIM 210104045 dengan mata kuliah biologi sel dan molekuler. Saya di sini akan mempresentasikan dengan materi regulasi apoptosis, yang dimana regulasi apoptosis ini memiliki sejarah sejak awal tahun 1990 pada penelitian mengenai apoptosis berkembang dengan pesat. Kemudian penelitian ini mengenai apoptosis dimulai dengan studi pada Caenorhabditis elegans, yaitu cacing dewasa memiliki 1000 sel, yang dimana selama perkembangannya ada 131 sel yang mati. Kemudian pada morfologi apoptosisnya, yaitu membran plasma yang melepuh. Membran plasma sel mengalami perubahan struktur dan menjadi lebih permeabel, memungkinkan protein dan molekul lain masuk ke dalam sel. Selanjutnya, sel yang pada morfologi apoptosis ini juga memiliki sel yang mengkerut, yang dimana sel yang mengalami apoptosis mengalami kontraksi dan menjadi lebih kecil, terlihat seperti sel yang mengkerut. Kemudian kondensasi kromatinnya, yaitu dalam inti sel mengalami degradasi awal dan kondensasi yang membentuk potongan-potongan padat yang dapat dilihat menggunakan mikroskop. Kemudian fragmentasi DNA, yaitu DNA dalam inti sel mengalami fragmentasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil seperti 50 sampai 300 kilobas. Selanjutnya, pada lapisan lipid fosfatidilserina mencuat atau keluar, yaitu lapisan lipid ini dalam membran sel mencuat atau keluar dan dikenali oleh fagosit yang memungkinkan sel untuk difagositosis. Dan yang terakhir, morfologi yang terakhir, yaitu sel pecah menjadi badan apoptosis, yaitu mengalami apoptosis dapat pecah menjadi beberapa bagian yang disebut apoptosis yang kemudian difagositosis. Kemudian di sini memiliki perbedaan antara apoptosis dan nekrosis. Pada apoptosis penyebabnya yaitu fisiologis dan patologi. Sedangkan pada nekrosis yaitu patologi. Dan keterlibatan pada apoptosis satu sel, sedangkan pada nekrosis sekelompok. Pada proses biokimia, apoptosis memiliki energi oleh DNA, sedangkan nekrosis homeostasis. Selanjutnya, pada keutuhan sel membran, pada apoptosis diperbaiki, sedangkan pada nekrosis yaitu menyebab terjadinya lisis. Dan selanjutnya pada morfologi apoptosis, yaitu memiliki sel yang mengkerut dan pecah, sedangkan pada nekrosis sel terjadi kehilangan. Selanjutnya pada proses peradangan pada apoptosis, yaitu tidak terjadi atau tidak ada, sedangkan nekrosis sering terjadi atau ada. Selanjutnya yang terakhir, perbedaan apoptosis dan nekrosis yang terakhir yaitu memiliki proses kematian sel. Pada apoptosis yaitu diserap atau fagositosis sel tetangganya, sedangkan nekrosis diserap melalui PMN dan PMN neutrofil dan makrofag. Kemudian di sini memiliki selanjutnya pada fungsi apoptosis, yaitu sel yang rusak atau terinfeksi apoptosis dapat terjadi secara langsung ketika sel yang rusak tidak bisa diperbaiki lagi atau terinfeksi oleh virus. Keputusan untuk melakukan apoptosis dapat berasal dari sel itu sendiri, dari jaringan di sekitarnya, atau dari sel yang merupakan bagian sistem imun.
Jika kemampuan sel untuk berapoptosis rusak atau jika inisiasi apoptosis dihambat, sel yang rusak dapat terus membelah tanpa batas atau berkembang menjadi kanker. Selanjutnya, respon terhadap stres atau kerusakan DNA. Kondisi stres sebagaimana kerusakan DNA sel yang disebabkan senyawa toksik atau pemaparan sinar ultraviolet atau radiasi ionisasi atau sinar gamma dan sinar X yang dimaksud dengan sinar X dapat menginduksi sel untuk memulai proses apoptosis. Contohnya pada kerusakan genom dalam inti sel, adanya enzim PARPI memacu terjadinya apoptosis. Selanjutnya pada homeostasis, suatu keadaan keseimbangan dalam tubuh organisme yang dibutuhkan organisme hidup untuk menjaga internal dalam batas tertentu. Homeostasis terjadi saat tingkat mitosis atau proliferasi dalam jaringan seimbang dengan kematian sel. Selanjutnya pada mekanisme apoptosis, yaitu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama adanya signal kematian atau penginduksi apoptosis. Kemudian yang kedua, tahap yang kedua, integrasi atau pengaturan atau bisa disebut dengan traduksi signal, induksi gen, apoptosis yang berhubungan. Selanjutnya tahap yang ketiga, pelaksanaan apoptosis atau bisa disebut dengan degradasi DNA atau pembongkaran sel.